hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Oh Tuhan, karena kami meyakini Tuhan, 2-3 orang berkumpul, lebih dari itu Tuhan Yesus hadir. Menjamah kami semua. Kiranya Engkau pimpin ibadah pada petang hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Allah hadir di tempat ini. Sukacita dari Allah Engkau hadirkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, yang bermain musik, terlebih lagi yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai kehidupannya lebih hari, lebih heran dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami persiapkan hati kami untuk datang memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebenarnya saya lagi kurang bisa satu. Tapi tidak mengurangi suka saya untuk melayani Tuhan. Amin. Kemudian dengan pastor sampai kering. Yang kita lanjutkan ibadah pada malam hari ini. Kita akan satu ujian. Mari kita bersyukur. Haleluya.
karya terbesar dalam hidupku. bersyukur karena Engkau baik. Saya bersyukur karena Engkau sungguh teramat baik. Sehingga umatmu di tempat ini menikmati hadirat-Mu. Sebentar Tuhan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti lebih dalam, supaya kami dapat memahami isi hati-Mu Tuhan. Dan beri kami kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman, sehingga nama-Mu semakin hari dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan
berkat yang dari surga. Amin. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara. Sebelum sharing, sebenarnya saya kemarin menghubungi Bapak Gembala di tempat ini bukan untuk mencari timbal ini. Ya, saya tergerak pada saat itu untuk saya mau ikut bergabung ibadah di tempat di gereja di tempat yang agak ke desa. Itu maksudnya. Ya. Dan saya bilang sama istri saya, kira-kira kamu setuju nggak? Ya gitu. Ya kalau kamu setuju, saya coba searching nomor HP hamba-hamba Tuhan itu yang 105 pendeta. Saya searching siapa ini, siapa ini. Nah tiba-tiba saya teringat pada dia. Ya, saya cuma tadinya bermaksud hanya ingin bergabung, mau bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama-sama. Itu intinya, ya kan? Karena kalau di tempat sendiri belum tentu saya bisa menangis. Loh, betul nanti kalau saya menangis dikira cengeng. Loh, iya, ya. Tapi hari ini saya menikmati, ya, Tuhan itu hadir di tempat ini. Oke, sebelum itu nama saya Pendeta Nono Rubiarjo. Ya. Kenal Pak Daniel ya mungkin hanya sebatas say hello ya. Saya menggembalakan di GBIS Tempat Moro di Purwokerto sudah 11 tahunan. Dan saya bawa teman-teman, saya bilang pada tunggu dulu Pak, saya pastikan dengan teman saya dulu, rekan saya dulu, apakah mau datang ke sini atau tidak, gitu kan. Saya hubungin Pak Victor, saya hubungin Bu Ene, hanya 2 orang ini. Ya, oh ternyata gayung bersambut, oke Pak, oke enggak kan? Ya saya punya teman, terus setelah itu saya pikir, oh iya, kalau minggu sore kan kita ada ibadah remaja pemuda, ya udah. Kita aja sekalian. Ya. Nah, ini Pak Saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya Pak Victor, itu Bu Victor, Bu Elina, itu sampingnya istri saya. Ini Iskia. Oh yang paling sana itu Nanda, sebelahnya itu Noni, sebelahnya Soso, sebelahnya itu Diva. Oke, itu perkenalan yang dapat saya sampaikan. Saya mau mengajak teman-teman untuk bernyanyi dulu. Boleh kan? Boleh. Oh boleh. Ya silakan maju. Iskia nggak usah maju. Ya. Ya sambil dari situ aja. Pak bisa diiringi Pak. Kalau kurang jauh bisa agak ke sana. Ya. Dari belakang sana boleh. Jangan lama-lama saja ya. Katakan Pak.
Saudara, ada yang tahu lagu yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan itu sebuah lagu yang dikutip dari Alkitab? Ada yang tahu alamatnya? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya membaca postingan status Facebooknya Pak Gembala. Semua ada yang atur, ya kan? Dan semua itu bisa berjalan begitu saja. Yang penting percaya saja. Nah, saudaraku, kehidupan sekarang ini tidaklah membuat orang nyaman. Kemarau sudah panjang, ya, hujan hanya turun sekali. Ya, itu pun bikin debu naik dan bikin penyakit. Bukan berarti kita tidak bersyukur dengan ada turun hujan, tapi musimnya begitu banyak orang sakit. Ya, sementara para petani mengalami yang namanya tidak bisa ada musim menanam karena tidak ada air. Nah, akan terjadi kenaikan bahan-bahan pangan. Ya, cabai mulai naik, ya, beras mulai naik, ya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, Dialah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang dapat menemukan alamat lagu tadi? Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya makan dari roti saja, dari nasi saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi kalau kita makan sepiring nasi dan lauk-lauknya hanya bertahan berapa jam. Tapi kalau kita makan firman Tuhan, itu dampaknya sampai kekekalan. Amin. Dampaknya kehidupan kita bisa sampai kepada surganya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia bukan hanya hidup makan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ya, jadi iman timbul daripada apa? Pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan bagaimana hidup ini, hanya yang melulu kita pikirkan bagaimana mencari nafkah, itu harus. Tapi kalau yang kita pikirkan melulu bagaimana supaya saya bisa makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, saudara. Ingat, kenyangnya hanya bertahan berapa jam? Ya, tapi itu penting, itu perlu, karena kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, umat yang percaya kepada Tuhan harus bekerja. Tidak boleh yang ada yang nganggur. Kalau yang nganggur repot, ya. Kalau orang yang menganggur katanya percaya kepada Tuhan, berarti dia orang yang tidak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada manusia yang pertama diciptakan, Adam dan Hawa, dikasih perintah apa? Biarlah Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu artinya apa? Bekerja. Oleh sebab itu, kita keturunan Adam mau tidak mau harus bekerja. Ya, tidak boleh tidak. Karena apa? Kalau kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan kita. Apalagi kalau ya udah pesan ya, Pak. Saya sudah baca yang ada di sini 5 roti 2 ikan. Ini sudah saya lakukan sejak saya ada di Purwokerto. Ketika tahun 2012 tidak ada, ya, ibaratnya keuangan gereja minus, semuanya tidak ada yang baru, semuanya barang lama puluhan tahun, Bapak Ibu, dan fasilitas juga tidak banyak.
Saya berdoa tiap minggu, saya umumkan, saya bikin apa, saya sebarin tiap minggu. Saya catat seperti ini, 20 list. Bukan hanya berapa, 20 list. Satu persatu Tuhan jawab. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ini baru berapa list, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sudah Tuhan jawab berapa? Kursi nomor 2. Gitar sudah. Soundnya sudah. Yang belum ada apa? Bass, keyboard. Masih pertama. Keyboard sudah ada. Masih kurang. AC-nya belum. Wah, ya. Iya. Puji Tuhan. Sudah ada modal kipas 2. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, siapa yang tahu alamatnya pujian yang kita nyanyikan tadi? Mazmur 23 ayat. Kok cuma ayat 1 tadi sampai habis? Enggak, tadi enggak sampai habis, ayat 6-nya enggak. Ya, no? Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Sampai 4. Enggak tambah lagi. Bapak Ibu yang kami kasihi, mari kita sama-sama baca Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Ini Alkitabnya masih Alkitab yang lama? TB1? Masih TB1? Belum TB2? Belum ada yang punya? Belum ada yang punya? Belum. TB2. Ini kan TB1 kan? Iya. Kita baca dulu yang TB1. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 2, Ia membalikkan aku kepadanya dan berhijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku baru melimpah. Kebajikan dan kemurahan maka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk ibu yang sudah kasih sebut namanya siapa, Bu? Hah? Ibu Hana. Oke, dan Grace. Oke. Sudah punya Alkitab TB2? Tolong Bu Elina. Kita tidak bisa membawa makanan karena tidak punya makanan. Tapi saya mengutip perkataan Tuhan Yesus, manusia makan bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Maka saya bawa firman Tuhan saja. Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang mengalami rasa takut, khawatir, ya, apalagi punya anak. Saya salut dengan Bapak yang mimpin pujian. Itu jarang terjadi di gereja lain. Oh iya, jarang terjadi di gereja lain. Kenapa? Biasanya kalau orang sudah merasa dirinya lelah, biasanya kalau orang sudah merasa bahwa dirinya merasa sakit, dia akan berkata kepada Bapak Gembalanya, saya izin, saya tidak pelayanan, bahkan saya tidak datang gereja. Kenapa? Alasannya sakit. Sakit pun masih bisa menyanyi dong. Amin. Iya. Itu jarang ditemui di gereja lain. Ya Pak ya? Betul itu. Wah, flu dikit izin.
rencananya sakit sampai hari Senin. Karena apa? Lah sudah izin, nggak percaya kalau hari Minggu itu ketika datang ibadah Tuhan jamah dan sembuhkan, amin. Loh, itu luar biasa loh. Izinnya hari Jumat ya. Izinnya hari Jumat lagi. Wah, cilaka itu. Agnes boleh maju ke depan. Ya. Saya tidak bisa membawa apa-apa, cuma bawa Alkitab doang. Ya. Dibaca ya. Pak Gembalanya juga ya. Sama Ibu Gembala. Bentar, yang lain saya tahan. Oke, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini mengalami yang namanya rasa khawatir, rasa takut. Kenapa? Kehidupan di luar sana tidak menentu. Saya tadi lihat di sana itu angkot atau mobil pribadi. Oh, pribadi, nggak diparik, nggak naik, tarik. Oh, puji Tuhan, berarti nggak tergantung setoran ya. Ya, kalau itu terjadi, maka akan memikirkan, wow, hari ini harus setor sekian sementara penumpangnya sepi. Apalagi ya yang jualan di pasar. Ya, yang jualan yang di tempat keramaian pun katanya begitu rame orangnya, tapi yang jajan sedikit. Kenapa kira-kira? Ya karena nggak punya uang. Karena penghasilannya cumpen, tahu cumpen? Cumpen itu ya pokoknya cekak lah. Cekak itu nggak bisa untuk perpanjangan 1 bulan ke depan, cukup 1 minggu itu pun diolor-olor. Ya, itu cumpen, cekak. Nah, bagaimana bisa mau jajan? Apalagi kerja serabutan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mau nggak mau, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik harus bekerja, amin. Dan percaya di sini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Loh, kok bisa? Kira-kira ada yang tahu? Saya kasih kesempatan yang belum dapat Alkitab. Saya masih ada. Ya kan? Kira-kira kenapa? Kalau ayat itu diterjemahkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tapi di terjemahan lain dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Kira-kira kenapa? Seperti itu penerjemahannya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Atau pengen kasih jawaban? Ya? Mau tahu? Kepastiannya? Ibu Hana mau jawab. Oh, silakan. Sudah terpenuhi. Sudah? Terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Oke, yang memenuhi siapa? Tuhan. Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, ini maksud daripada Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, semua yang kita butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Mau ingin apa lagi kalau sudah dicukupkan? Amin. Nah, di sini saya baca terjemahan yang lain lagi, saudara. Tuhanlah gembalaku, aku senantiasa mempunyai segala sesuatu yang kubutuhkan, sehingga tidak menginginkan apa-apa, udah cukup. Ya, sehingga tidak kekurangan lagi. Kenapa? Punya gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Usah kita dulu. Tadi tentengan tasnya, tentengan tas, tentengan. Itu tasku, tuh tas. Yang biru ada biru-birunya. Yang di tasmu
Yang di tasmu tadi ada biru-birunya. Yang ada Alkitab saya tadi. Nggak ada ini doang. Hah? Yang di atas. Oh ya, yang di atas ambil. Jangan cuma jawab. Bedanya model saya begitu. Ya. Jadi kalau orang tidak kenal dengan saya dibilang kasar. Ya. Tapi tidak apa-apalah. Kasar-kasar sedikit gak apa-apa. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita mempercayai Tuhan yang adalah gembala, itu hanya sebatas pengakuan kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu gelarnya gembala. Kalau gembala yang baik, ya akan melakukan ini, akan melakukan itu. Nah, itu gembala yang baik. Tapi apa mau dipimpin? Misalnya kalau di sini sudah mulai kekeringan, ya akan mencari sumber air. Sumber airnya itu pasti akan melewati jalan-jalan yang berkelok-kelok. Nggak bisa langsung, oh di samping rumah ada sumbernya, ya kan? Kalau Hizkia perlu seorang gembala. Oleh sebab itu di situ ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, untuk sebelum nyampe kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang itu banyak sekali melewati daerah yang rawan. Oke, Ibu Hana, saya kasih tambah. Semoga semakin mengasihi Tuhan. Ya, cuma buku. Ayat yang ketiga, ia memberikan kekuatan baru kepadaku. Saudaraku, ayat yang ketiga dalam Alkitab kita berbunyi dia, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Satu-satunya jika kita ingin mendapatkan pertolongan yang dapat memuaskan hasrat dan keinginan kita, kebutuhan kita adalah dengan satu jalan. Di situ dikatakan. Siapa namanya? Kalau di sini nggak tertulis namanya. Tapi oleh karena namanya ini merujuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ya, satu-satunya kalau hidup kita mau tertolong hari-hari ini, mau tidak mau kita harus rela dan bersedia digembalakan oleh Tuhan, walaupun kadang harus melewati jalan yang terjal, jalan jauh, jalan berbatu-batu, penuh dengan debu, ya. Kadang ya yang jualan, ada yang jualan? Ada yang jualan? Wow, sama, saya juga pedagang. Diharapkan hari Senin rame, ternyata di luar ekspektasi. Loh, kok biasa-biasa saja, dagangannya masih sisa. Ya, bawa pulang uang cuma sedikit. Ya, belum untuk arisan, belum untuk cicilan. Tarikan tiap hari. Biasanya kalau yang di pasar itu ada tarikan tiap hari toh? Ada. Saya juga pernah di pasar 10 tahun. Oke. Jadi di situ orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengembalakan hidupnya, ia akan memiliki kekuatan yang baru ketika dituntun oleh Tuhan melewati jalan-jalan sulit dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang pekerjaannya, mungkin ada yang bergumul soal anak-anaknya yang sekolah, mungkin yang masih kecil juga ada pergumulan. Anak kecil itu dikira nggak ada pergumulan, biayanya mahal, ya kan? Dikit-dikit minta jajan, dikit-dikit minta jajan, ya gitu kan? Kalau nggak minta jajan, minta duit untuk beli jajan lagi. Nah, ada yang bergumul dengan rumah tangganya, ada yang bergumul dengan pekerjaannya. Percayalah, kalau kita mempercayai Tuhan sebagai gembala, apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kita, kita akan tertolong. Amin. Pak, ngomong-ngomongnya baca berapa? Apa betah? Saya kalau sudah di syuting di live kayak gini, betah loh.
Ya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus berkata demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Nyawanya aja diserahkan, apalagi cuma duit. Loh iya toh, nyawanya, hidupnya aja diserahkan. Pernah nggak Bapak Ibu dan Saudara berpikir pada perumpamaan yang pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah menceritakan ada seorang anak yang minta warisan kepada bapaknya, yang bapaknya masih segar bukan, belum tua amat, tapi anaknya, mana warisanku Pak? Bapak yang ditodong itu jawabnya apa? Hah? Ada yang tahu? Hah? Itu kan bapak lu. Tapi bapak yang ada di Alkitab itu berkata, ia memberikan hartanya kepada anaknya. Setelah anaknya dapat harta warisan, baru bapaknya sudah masih segar bukan, anaknya moya-moya harta warisannya dulu. Setelah habis dia cuma makan ampas babi itu loh. Iya toh? Jadi di situ dalam bahasa Inggrisnya itu ditulis his life. Jadi yang diberikan itu bukan hartanya saja, tapi hidup bapaknya. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Hidupnya aja, nyawanya aja diserahkan, apalagi kalau cuma epeng. Apalagi kalau cuma duit. Nah, saya sudah mengalami pergumulan dari pergumulan. Saya sudah tulis pasang sampai 20 list, satu persatu Tuhan jawab. Biar malu sih sebenarnya. Gak ada duit. Itu harganya berapa? Ya, saya pernah dapat bahan kursi segitu yang saya tulis di pengumuman tiap minggu itu 50 piece kursi yang seperti ini. Dikasih sama gereja tetangga. Gereja tetangga yang ngasih. Iya kan? Gereja tetangga yang ngasih. Rupanya dia dengar doa saya. Makanya saya tidak heran-heran. Saya tulis terus ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali ke Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, kalau di Alkitab terjemahan TV2 ini, Engkaulah yang menghibur aku, itu diterjemahkan Engkaulah yang meneguhkan aku. Jadi gadamu dan tongkatmu itu memberikan peneguhan bahwa hidupmu aman. Amin. Walaupun hari ini saya tidak pegang uang, saya percaya hidupku aman di tangan Tuhan. Harus begitu. Kepedean, ya harus pede. Amin. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kira-kira enak nggak makan dalam tekanan? Kira-kira enak nggak Pak Gem? Makan dalam tekanan. Sedang makan diintimidasi. Awas. Kira-kira enak nggak? Ya, makan ya. Engkau menyediakan hidangan di hadapan musuhku, di hadapan lawanku. Artinya kita dikasih makan ketika sedang dalam ancaman bahaya. Kan luar biasa Tuhan kita itu. Ya kan? Engkau meminyaki kepalaku. Nah di situ pialaku penuh melimpah, mangkokku penuh dan melimpah. Artinya mangkoknya bukan mangkok kosong. Tuhan berkati makanan ini. Ternyata ketika dibuka, loh kok nggak ada? Ya? Percaya kalau Tuhan mau kasih makan. Amin. Apakah itu sulit untuk mempercayai Tuhan? Kan faktanya depan mata kita tidak ada. Tapi bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Tuhan adalah gembala yang baik? Gembala yang baik itu dikatakan, aku
senantiasa mempunyai segala sesuatu yang kubutuhkan. Kubutuhkan hari ini, kubutuhkan hari esok, kubutuhkan minggu depan, kubutuhkan bulan depan, kubutuhkan tahun depan. Tuhan sudah kasih persediaan. Amin. Mungkin ini mustahil bagi orang yang tak percaya Tuhan. Kenapa? Hitung kalkulasi, jumlahnya berapa, 1 unit berapa, 1 unit berapa. Hitung-hitungan kalkulasinya sekali persembahan, setiap kali ibadah berapa, nunggu berapa tahun. Kita ngalamin juga, ya kan? Nunggu berapa tahun, ya. Tapi kalau bagi Tuhan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tidak harus menunggu bertahun-tahun, amin. Iya. Harga asin 4,5 juta 1 PK. Ya Pak ya. Wow, perkatakan AC Tuhan. Ingat loh, kalau panas tuh Tuhan. Kalau kipasnya digedein masuk angin Tuhan. Loh iya dah. Apalagi itu ditambah ditarik, ada yang narik-narik. Loh, padahal sama Bapak Gembala itu udah serta nih. Ini cukup 2 aja ya, supaya nggak masuk angin. Ini tapi ada yang kepanasan, tarik lagi 3. Wih, bos. Kancane sih masuk angin. Kan ada yang kayak gitu. Ada? Nggak ada di sini ya? Di tempat sana ada. Oke, jadi Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita bahkan di depan lawan-lawan kita. Orang yang ngece, orang yang memusuhi. Justru di situ Tuhan akan menunjukkan bahwa Tuhan sedang membela kita. Amin. Bagian terakhir, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti aku. Kebaikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi jaminan Tuhan bagi orang yang percaya itu seumur hidupku. Bukan hanya setahun, 2 tahun. Kekal. Amin. Kalau kekal berarti nggak perlu khawatir lagi. Lah namanya juga manusia. Ya masih khawatir boleh, tapi jangan lama-lama. Iya kan? Tetap percaya dalam nama Yesus. Misalnya yang jualan cabai, dalam nama Yesus, laku nggak? Laku nggak? Laku nggak? Kalau nggak, tak kasihkan orang lo. Berani kira-kira berdoa seperti itu? Laku nggak? Kalau nggak laku, tak kasihkan orang lo. Iya. Ada yang berani melakukan hal seperti itu? Sulit kan? Padahal berilah, kamu akan diberi. Kan firman Tuhan, Yesus yang ngomong. Berilah, kamu akan diberi. Ya. Dalam nama Yesus. Laku nggak? Ayo, ada yang beli nggak? Kalau nggak ada yang beli, kasihkan orang. Nah, berani nggak kira? Praktek saja. Loh, harus berani mempraktekkan iman kita. Kalau Tuhan itu memberkati orang yang murah hati, orang yang suka memberi, karena Alkitab mengatakan demikian, dipraktekin. Yo jago yo, beneran. Mbok Irliane, kadang-kadang yang disuruh mempraktekkan itu orang lain, bukan kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara dengan Pak. Terima kasih banyak. Hari ini kita sama-sama berkumpul. Siapa yang belum mendapatkan Alkitab? Boleh maju. Mumpung lagi bolong. Ya, ada yang lagi belum? Silakan. Selama stok saya masih ada, silakan maju. Ada dia. Ya. Semua boleh maju kok. Mas Dede.
Saya senang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, bersama teman-teman kami, anak-anak. Ada Mbak boleh. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, berkat itu tidak bisa diwakilkan. Loh iya. Onggolan. Masih ada lagi? Coba. Ya. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kira sharing berbagi firman Tuhan hari ini apa yang bisa kami sampaikan, kami bagi dengan Bapak Ibu Saudara itu nilainya kekal. Karena apa? Orang yang senang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan senang memperkatakannya, dikatakan apa yang ia katakan itu pasti bisa terjadi. Amin. Bukan japa, bukan mantra, tetapi apa yang sudah Tuhan firmankan itu artinya tidak pernah gagal. Jadi apa yang saya berikan, saya sampaikan hari ini itu modal awal untuk melakukan apa saja. Ya, Bapak Gembala tentunya sudah memberikan semuanya, ya kan? Percayalah kepada Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Karena apa? Kita punya gembala yang tidak kelihatan diwakilkan melalui gembala yang kelihatan. Jadi kalau kita bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, harusnya lebih lagi bisa mempercayai Tuhan yang kelihatan. Ya, gembala yang kelihatan. Kalau yang kelihatan aja tidak bisa percaya, apalagi yang tidak kelihatan. Walah, raruh baik, kan gitu. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Untuk perjamuan selanjutnya saya serahkan oleh Gembala. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Sama diberkati sudah hadir. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Bagaimana firman yang kita dengar pada malam ini, Allah adalah gembala kita, dan terus berkata bahwa gembala yang baik itu telah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, Yesus telah mati, disalibkan 2000 tahun yang lalu, dan di tempat ini kita setiap bulan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu diadakan untuk mengingat kembali peristiwa itu. Ya, kita mengingat bagaimana Yesus telah berkorban bagi saya dan saudara. Ya, kita harus terus ingat bahwa Dia sangat peduli, Dia sangat mengasihi kita. Ya, dan apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah Dia peduli dengan setiap pergumulan yang saudara hadapi. Ya, saya minta Pak Dhani akan maju ke depan tempat saya membawa perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar malam ini, Tuhan. Sungguh Engkau gembala yang baik, yang pasti memberi semua yang terbaik dalam hidup kami, dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir menjalani kehidupan di dunia ini, sebab seumur hidup kami Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan-Mu, kami ada dalam pertolongan-Mu. Engkau gembala yang baik yang pasti akan terus menuntun kami, menolong kami dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati yang Bapak yang telah menyampaikan firman-Mu. Bapak Pendeta Nono akan lebih lagi dalam pelayanan dan penggembalaan yang Tuhan percayakan. Malam ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus kami nikmati bersama-sama, Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami. Layakkan kami untuk menikmati perjamuan kudus malam ini. Doa kami supaya perjamuan kudus mendatangkan berkat dalam hidup kami masing-masing.
dipujiakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oleh kuasa darah-Mu dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Cepat Tuhan, kita akan sama-sama kita akan nikmati bersama Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti yang kita tangan kita masing-masing. Mari kita renungkan betapa Tuhan sangat peduli, sangat mengasihi kita. Oleh kuasa darah Yesus itu, maka saudara dan saya kita diampuni segala dosa kita. Kita ditebus oleh kuasa darah-Nya. Dan ingatlah bahwa saudara dan saya hari ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Sebabnya setiap saat dan waktu kita harus betul-betul hidup dalam kebenaran-Nya. Sementara saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, renungkan betapa ketika Yesus menuju kepada salib itu mengalami banyak sengsara. Tubuhnya terluka, lambungnya ditusuk,
tangan dan kakinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, darah mengucur di mana-mana. Ingatlah, semua telah dilakukan karena dia sangat sayang kepada saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Dia lakukan semua yang terbaik untuk saudara. Renungkan itu. Kalaupun engkau hari ini dalam pergumulan, engkau harus ingat, dia sangat peduli dengan hidupmu. Dia sangat mengasihi saudara. Itu tidak boleh saudara lupakan sedetik pun. Dia sangat peduli. Kalau urusan dengan dosa yang konsekuensinya kekal, dia peduli. Dia peduli dengan hidupmu, dia menyelamatkan hidupmu. Maka untuk hal-hal yang lain dia juga pasti peduli. Sementara kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, ingatlah, darah Yesus sudah tertumpah untuk saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus malam ini. Kiranya terus mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Biar iman kami semakin dikuatkan, semakin hari kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Hidup dalam tuntunan dan bimbingan-Mu setiap saat dan waktu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya kami berada tetap di jalan-Mu, menggenapi apa yang Kau inginkan, apa yang Kau rancang dalam hidup kami Tuhan. Itulah hidup yang berarti ketika kami ada dalam pusat kehendak Allah, menjalani hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Firman Tuhan menerangi langkah-langkah kami. Roh Kudus akan terus membimbing kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Sekali lagi berkati kami semua yang hadir pada malam ini. Berkati hamba Tuhan, Bapak Nono dan keluarga, jemaat dari Purwokerto yang telah memberkati kami di tempat ini. Berkati dengan berkat yang limpah. Berkat seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan yang mendengar dan mengabulkan segala doa yang mereka naikkan. Setiap tetesan air mata Engkau tampung dalam kiribat-Mu, dan Engkau menolong mereka dalam segala hal. Berkati juga desa di mana kami tinggal. Tanggal 23 Oktober akan melaksanakan pilkades. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan aman, lancar, damai dalam anugerah Tuhan. Terpilih pemimpin terbaik untuk memimpin desa ini, membawa desa ini lebih maju, membawa masyarakat hidup dalam kemakmuran. Oh Tuhan, doa kami Kau berkati supaya semuanya aman dan damai dalam anugerah Tuhan. Pemilu yang akan sebentar juga akan berlangsung di bulan Februari di tahun depan. Tuhan akan tolong agar semua juga berjalan dengan baik. Tentukan pemimpin terbaik untuk memimpin negeri ini 5 tahun yang akan datang. Oh 5 tahun ke depan Tuhan. Doa kami itu presiden, wakil presiden. Oh nanti para menteri akan ditunjuk. Oh Tuhan, pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan penting di negeri ini. Anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan 2, DPD. Tuhan, setiap orang yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di negeri ini dan mengambil kebijakan di negeri ini, doa kami supaya Tuhan tentukan orang-orang yang terbaik untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih baik, dan kami semua tetap bisa beribadah dengan baik Tuhan, aman dan damai, kerukunan terjadi di negeri ini, bahkan lebih dari itu selamatkan bangsa dan negara kami, supaya terjadi tuaian besar atas negeri ini dan banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepada untuk segala kebaikan Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan, Kabupaten Banyumas. Tuhan, kami supaya tetap aman dan damai. Berkati gereja-gereja yang ada, supaya kami semua melayani Tuhan dengan penuh antusias, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang telah disampaikan. Semoga tertanam dalam pribadi hati kita masing-masing dan bermanfaat. Terima kasih juga untuk berkatnya. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan untuk terus dilakukan tempat ini. Kita angkat satu pujian dalam nama Yesus. Warta jemaat hidup 1 minggu ke depan. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikan syukurku, ku tak akan berhenti.
Puji Tuhan ya. Kita senang pada sore hari ini kita diberkati ya dari Pak Nono dan tim dari Purwokerto, GBS Purwokerto ya, dan Alkitab yang Bapak Ibu Saudara sudah terima bukan untuk disimpan ya. Jangan sampai nanti Pak Nono datang ke sini lagi ditanya, mana Alkitabnya ini Pak, masih utuh nih Pak. Masih kelas kan. Karena itu masih utuh. Untuk disimpan ya. Tapi untuk dibaca ya, dibaca, direnungkan ya. Percaya Bapak Ibu akan semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Saat kita hidup penuh dengan firman Tuhan ya, firman Tuhan dibaca, direnungkan, dilakukan, dibaca, direnungkan, dilakukan. Anak-anak kita yang kecil-kecil dibacakan firman Tuhan ya. Anaknya yang jangan mikir kebocah orang muda orang ya kan ya. Sebab Ibu harus paham bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya, tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya itu butuh firman Tuhan. Yang Bapak Ibu pikirkan nggak ngerti kan jiwanya, pikirnya nggak ngerti, pasti sebenarnya ngerti itu. Anak itu rohnya butuh makanan roh ya, hal yang rohani, firman Tuhan makanan ya, maka dibacakan saja. Sambil baca, orang baca kalau bulanan dekar tidak apa-apa, dibacakan saja ya, itu nanti akan memberkati anak itu ya. Nah, setelah kasih Tuhan ya, kita bersyukur ya tadi Pak Nono cerita tentang persembahan 5 roti dan 2 ikan. Memang itu kita mulai dulu saat kita ibadah di depan di atas ya. Waktu itu Pak Toto menyampaikan ya kami merindukan membangun tempat ibadah Pak di belakang. Ya udah buat aja persembahan. Saya yang pertama nih, Pak Toto begitu. Saya yang pertama kasih persembahan 5 roti dan 2 ikan. Kita bikin itu ya. 5 roti dan 2 ikan, memang betul ya. Dari persembahan jemaat itu tidak terlalu banyak mungkin ya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Ya, Tuhan melihat iman jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ternyata ya dari persembahan 5 roti dan 2 ikan itu kita bisa punya tempat ibadah ini ya. Itu 5 roti dan 2 ikan ya. Dan kemudian masih berlanjut ya. Ada yang lain termasuk LCD-nya Pak Nono ini. Pak Nono ini berkat Tuhan ya. Kita terus gunakan dan sangat memberkati kami jemaat di tempat ini, karena kalau nggak ada tulisannya bingung lah ya kan? Nyong bener apa kadang-kadang ya. Ya, jadi kalau ada tulisannya itu ya sangat memberkati ya, sangat memudahkan kita dalam beribadah ya, menyembah Tuhan. Memang masih ada banyak hal lain yang masih kita butuhkan, tapi kita percaya Allah sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Pekerjaan Tuhan yang pasti akan menolong, Tuhan yang pasti akan membela, Tuhan juga yang akan memberkati. Ya, dulu ketika kami membangun tempat ini tahun 2020 ya, pada saat pandemi. Nah, masih ingat saat pandemi, saat banjir. Ya, saat banjir. Dulu ini sampai pondasi di belakang rumah. Ya, saat banjir. Jadi kami membangun saat pandemi, saat banjir. Orang lain pandemi ngirit-ngirit Pak, ya, untuk makan aja susah gitu ya. Banyak PHK, ya kan? Banyak orang kesulitan. Sini malah bangun. Haleluya. Berkat Tuhan ya, kita bisa bangun. Sama seperti di atas target kita lah, sing penting genteng munggah, ya, ibadah bisa ke bawah, pokoknya lantai tanah ya apa-apa lah, ya. Sebetulnya jeneng dhuwur ngumpul bulan ya kan. Iya, tempatnya sempit ya kan, tempatnya sempit. Ya, kok apa jenenge? Ya tikusnya jalan-jalan ya, tikusnya jalan-jalan. Ada yang malu, tapi yang tikus sudah dilarang ya kan. Nggak bisa dikasih rambu-rambu kayak lagi ibadah sebelum busek ya kan, nggak bisa. Ya kan tetap kan jalan-jalan ya kan. Ada tamu, nggak ada tamu, ya tikusnya jalan-jalan ya kan. Ya. Ya, karena rumah kita kan dekat sungai, bahkan sungai kebun ya, ulo, tikus ya itu banyak ya. Teman-temannya begitu. Tapi Tuhan itu ya bekerja tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ternyata begitu kita mulai Tuhan kirim berkat, kita nggak kirim proposal kemana-mana, sudah jadi saya nggak ada proposal ya. Nah terserah Tuhan, serah Tuhan mau seperti apa. Dan ternyata Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ada teman saya dari Tawangmangu datang ke sini ya, urusan Tawangmangu sama-sama kita melayani orang BPI juga ya, datang ke sini ya. Mau ngapain orang ini belakang sini, mau bangun ya, ini sudah dipondasi. Tahu-tahu dia telepon sama temennya, kalau kerjanya lagi bangun kan? Dia ngomong, waduh lainnya saya ngomong ya di sini ya kan? Temen saya ngomong, ya kalau saya ngomong ini ya kan, tujuannya ini ya. Kayak dibantu kan? Ya,
Kan yang besok emulasi. Akhirnya dia bantu juga ya. Materi saya jaluk gitu ya. Nah, tapi ya Tuhan buka jalan sedemikian rupa sehingga kita bisa sampai finishing ya, sampai finishing dan kita punya tempat seperti ini sungguh merupakan anugerah Tuhan. Ya. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi itu karena Tuhan ya, dan juga jemaat yang terus mendoakan Tuhan tahu kebutuhan kita ya, dan Dia memenuhi segala yang kita perlukan ya. Puji Tuhan. Saya kira itu mungkin kita sampaikan ya, tetap semangat mengikut Tuhan ya, tetap semangat melayani Tuhan ya. Banyak hal yang ke depan Tuhan lakukan bagi kita ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita ya, Tuhan sediakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri sama-sama, kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Kepadamu kami terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah malam ini. Sungguh kami sangat diberkati dalam ibadah malam ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami masing-masing. Biar segala pujian, penyembahan, ibadah kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan doa kami supaya kami semua juga diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Tuhan, tolong kami dalam segala sesuatu Tuhan. Mari sekali lagi Engkau berkati kami sepanjang hari-hari yang akan kami jalani. Biar kami ada dalam kehendak-Mu. Setiap saat dan waktu kami terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam tingkah laku kami, melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, pekerjaan apapun, kami sedang melayani Tuhan. Biar kami memuliakan Engkau melalui segala yang kami kerjakan dalam hidup kami. Bersama dengan keluarga, ketika kami mendidik anak-anak kami melayani Tuhan. Kami melakukan semua yang terbaik dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Sekali lagi limpahi setiap jemaat dengan berkat Tuhan. Biar mereka menjadi jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Diberkati tubuh jasmaninya dengan kekuatan dan kesehatan. Diberkati jiwanya, diberkati rohaninya, diberkati dalam segala hal, ditolong dalam segala sesuatu. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kami umat-Mu, oh Tuhan yang hadir pada malam ini. Terima kasih Tuhan, jemaat yang tidak bisa hadir juga Tuhan lawat mereka. Dan kesempatan yang akan datang mereka boleh beribadah bersama kami untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah ini kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan masing-masing dengan keadaan selamat, tak kurang suatu apapun. Dan kumpulkan kami dalam jam-jam ibadah dan doa untuk kami mencari wajah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita masing-masing. Mari kita pulang tinggalkan tempat ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi